suaranya luar biasa, nyaring semuanya. Dan hari ini spesial sekali karena saya Kak Ro menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Spesialnya juga karena saya juga kedatangan tamu-tamu yang cantik-cantik ini. Lihat arahnya dong, ke sana bukan ke sini. Ini ada teman-teman Markom dari sebuah hotel di Indonesia ya yang terkenal sekali. Tepuk tangan dong. Nah, pemirsa semuanya ya seperti biasanya Anda kan pasti nunggu-nunggu apa yang akan saya rumpiin hari ini. Ada. Tenang, tadi selain ada Danang Banyuwangi, ada juga yang satu lagi akan menjadi bintang tamu kita. Tapi sebelumnya kita akan ngerumpiin dulu status di luar sana tentang para selebriti dan berita-berita di luar sana. Yang pertama yang sedang hits diperbincangkan adalah mengenai Bella Sofie. Bukan Bella Sofie. Oh ini Bella Sofie yang melaporkan hatersnya begitu ya. Nah ini tuh kejadiannya adalah kalau dari cerita Baim sih memang agak berkaitan juga dengan pekerjaannya Bella soalnya. Jadi serangan-serangan haters itu kemudian mempengaruhi pekerjaannya. Dan memang ada satu spesifik yang dilaporkan Bella Sofie karena memang tuduhannya itu berbau sara gitu. Sehingga memang agak jadi lebih sensitif begitu ya. Saya bacakan dulu statusnya si Bella Sofie itu, dia mengunggah foto ya. Fotonya ini adalah gambar seorang perempuan. Terus tulisannya adalah memeluk dirimu sejenak saja karena yang perlu kamu tahu hati ibu memeluk selamanya. Caption dia di sini adalah, di sini aku tegaskan sekali lagi tidak ada lagi yang namanya settingan apalagi mendongkrak popularitas. Saya buktikan dengan menolak tawaran acara talk show bintang tamu yang masuk ke manajer saya untuk mengklarifikasi semua masalah ini. Saya cuma mau masalah ini cepat clear, makanya saya mengambil jalur hukum. Karena saya mau bekerja dan berkarya dengan baik. Izinkan dan beri saya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua dan seluruh keluargaku. Begitu katanya ya. Dan ini sesudah itu dia posting lagi juga foto seluruh keluarganya. Dan itu tulisannya panjang sekali, curhatan dari Bella Sofie. Pokoknya ya dia salah satu katanya adalah, tindakan yang saya lakukan ini karena sudah tidak tahan lagi dengan orang-orang yang menghina dan menzolimi saya dan keluarga secara berlebihan, apalagi sudah menjurus ke pengancaman. Bagaimana kalau orang tua kalian dihina atau disakiti hatinya, seperti apa begitu ya. Dan ya inilah yang diucapkan oleh Bella Sofie. Jadi memang apa yang dia lakukan saat ini juga karena tudingan haters itu bukan lagi hanya semata dia terima, tetapi ini juga mempengaruhi terutama kedua orang tuanya. Dan itu sebagai seorang anak saya yakin juga wajar nggak? Menurut kalian wajar nggak sih kalau ya wajar ya? Oke, ya mudah-mudahan ini bisa bisa cepat terselesaikan begitu. Saya tidak tahu, kita nggak pernah tahu juga rezeki orang kalau memang sudah digariskan seperti itu pasti ya tidak akan pernah ketukar. Nah ada berita berikutnya yang kedua, ini adalah dari Sofie juga, Sofia Lachuba tapi ya. Oke, apa? Oh so sweet, Sofia Lachuba kasih kejutan ulang tahun Ariel Noah dan ini dia. Aku juga kasih kejutan buat Ariel tapi kok nggak ada beritanya sih. Dia kaget banget kalau dapat kejutan dari aku pastinya ya. Oh ini nih, saya cuma mau komentar beritanya aja nih. Cara orang menulis berita nih ya, saya agak gimana gitu ya. Kalau tulisannya begini, artis dan model seksi Sophia Muller ternyata masih romantis meski usianya sudah menginjak 43 tahun. So what kalau udah umur 43 emang nggak boleh romantis, Penghinaan sekali ya kan. Walaupun umur 43 tapi dia Sofia Lachuba gitu loh. Yang umur 20 tahun belum tentu ada yang so hot dia. Kan apalagi so hot saya. Kan tadi kata Danang kan gitu ya, memang Kak Ros yang paling manis. Ya saya umur 43. Tolong kasih hadiah kalau saya ulang tahun besok ya. Benar ya. Oke, sekarang saatnya kita akan panggil bintang tamu kita yang sudah kita sempat omongin juga ya. Tapi kan kita nggak enak kalau ngomongin cuma lewat teleponnya, kita datengin orangnya langsung. Inilah dia Ustadz Zaky Mirza. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Kabar, silakan Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz duduk di mana Pak Ustadz? Mau di mana? Sini. Oke, dah. Jangan di sini nih, entar ketuker. Oh iya benar. Nanti Pak Ustadz udah sering syuting kayak udah tahu ya, bajunya nggak boleh ini. Pak Ustadz, sebelum kita ngerumpi nih Pak Ustadz ya, kan kita perlu juga mengantarkan kepada penonton untuk memahami dulu apa sih, ada kabar apa sih dari Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Benar ya Pak Ustadz ya? Kita akan coba berita yang berikut ini.
Isu poligami yang menimpa Ustadz Zaki Mirza dengan seorang janda kaya asal Blitar, Jawa Tengah yang beredar pada akhir Agustus lalu ternyata berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Ustadz Zaki mengaku sempat stres dengan adanya kabar tersebut. Mengidap pengentalan darah dan ditambah rasa lelah pasca melakukan touring saat berdakwah di kota Blitar minggu lalu, suami dari Sinta Tanjung ini pun jatuh sakit hingga harus masuk ke ruang UGD. Banyak hal yang menjadi pemicu keresahan sang ustadz, salah satunya saat melihat tensi darah sang bunda yang naik akibat mendengar banyaknya pertanyaan soal isu tersebut. Lantas bagaimanakah dengan kondisi kesehatan Ustadz Zaki saat ini? Selain berdakwah, benarkah Ustadz Zaki kini menjadi guru spiritual Musdalifah atas kasus perceraiannya dengan Nazar? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini kita mau tanya soal Mbak Mus dulu nih Pak Ustadz. Ya udah lama nih kita nggak ketemu Mbak Mus. Apa kabar Mbak Mus ya? Kangen ya Mbak Mus ya. Gimana sih kabarnya Mbak Mus, Pak Ustadz? Saya terakhir ketemu waktu anak saya ulang tahun sih. Oh, udah berapa bulan lalu? Iya, 1 bulan lah ya. 1 bulan lalu. Hadir, datang, terus kita lagi ya ada wartawan kan, nanya-nanya masa ulang tahun, tiba-tiba dia nongol, ditarik lah. Ya ditanya tentang apapun dia masih yang ya udah doakan aja gitu ya. Tapi Pak Ustadz benar memang sering dimintai konsultasi sama Mbak Mus. Sebenarnya sih kalau kalimat guru spiritual enggak lah ya. Cuman teman aja waktu itu karena kenal. Jadi saya tuh udah temenan udah lama banget. Dari sebelum sama Nasar ya waktu Iya. Jadi dari masih ada almarhum suami, suami Mbak Mus, Pak Haji Nurman, saya udah sering kesana sama almarhum Uje. Jadi udah kenal banget sebetulnya sama Mbak Mus dan Nasar. Jadi setelah tahu bahwa memang ini sekarang sedang proses perceraian Mbak Mus dan Nasar gitu ya, Pak Ustadz sendiri sebagai seorang sahabat begitu, apa tanggapannya Pak Ustadz? Saya pernah waktu itu ngisi acara bareng 2 tempat, terus pulangnya saya diajak satu mobil, kita ngobrol. Sama siapa nih Mbak Mus? Sama Mbak Mus, terus dia setel lagu dangdut gitu. Ya, saya bilang susah kalau sama orang galau nih. Bawaannya nyanyi terus gitu. Terus saya bilang, lagu dangdutnya siapa yang nyanyi Pak Ustadz? Saya lupa, kalau nggak salah Ikan Nurjanah deh. Oh, kirain Nasar yang nyanyi. Wah. Ternyata di sini ada kompor cawang juga. Ada tetap. Oh, dia galau waktu itu. Galau. Ya, sebenarnya sih ya saya maklumin ya. Makanya saya, ayo Bu Haji, mau kemana gitu. Mau, ayo deh Sat, kita lihat rumah yuk katanya gitu. Saya mau beli rumah nih. Wis, mau beli rumah lagi. Di daerah mana Pak Ustadz kok nggak lewat saya belinya? Lumayan dapat komisi ya. Saya diajak lihat tuh. Wah, ini boleh juga nih Bu Haji kalau saya bayarin gitu kan. Berapa harganya? Murah. Berapa Bu Haji? 4 miliar. Hah? Murah Pak Ustadz, ambil Pak Ustadz. Murah, besok harga naik soalnya Pak Ustadz. Saya bilang, wah Bu Haji salah bawa orang ini mah. Saya kalau rumah ketengan saya mampu. Ini Mbak Mus yang mau beli rumah? Awal rencana kayak gitu. Di daerah? Di Cirende. Oh Cirende, jauh juga dari rumahnya Mbak Mus ya? Terus apa namanya? Ya dari situ justru kemarin yang gosip itu kan, malah ada gosip yang nggak enak juga. Apa tuh? Katanya saya mau dibeliin rumah lah sama Mbak Mus? Bukan. Sama siapa? Sama ya pihak yang digosipin itu. Oh, pihak digosipin sama Pak Ustadz? Ada juga yang bilang gitu. Katanya Bu Haji Musdalifah mau beliin Ustadz Zaki 4 miliar. Wih. Aminin aja Pak Ustadz. Iya amin sih. Amin aja ya kan. Tidak tahu kalau dibeliin rumah. Kali aja Bu Haji lagi hilap kan dibagi. Kali gitu kan, yang karena temen lama ya kan. Iya, di rumah gitu. Tapi pas kemarin dia sempat WhatsApp. Terus dia bilang ya sama lah, sabar segala macam. Oh sekarang gantian Mbak Mus yang ngasih nasihat ke Pak Ustadz. Ya karena menurut saya nasihat tuh boleh dari siapapun kan. Kan ada pepatah Arab yang bilang itu unzur maqala wala tanzur man qala. Kalau perkataan orang tuh jangan lihat orangnya siapa, tapi lihat yang disampaikan apa. Oh gitu. Karena kalau kita benci sama orang, kita pasti nggak akan pernah mau nerima kalimat-kalimat dari dia. Oh iya. Padahal kalimat itu barangkali memang sebuah pesan yang dititipkan melalui mulut yang bersangkutan. Ya, ini gimana Mbak Mus ngomong apa? Mbak Mus bilang gini, nah kan Pak Ustadz sekarang tahu deh ya rasanya digosipin. Gitu ya pasti ada ya. Mungkin selama ini udahlah Bu Haji namanya gosip, jangan diambil pusing. Pas yang ngerasain gila ya pusing juga deh. Terus nanya sarannya ke Mbak Mus nggak Pak Ustadz? Mungkin karena kita temen, sahabat, jadi cuman yang ya udah sabar aja loh katanya. Jangan diambil pusing, dalam hati ini gantian gue nasihatin sekarang. Ya sering ini aja lah. Saling berbagi cerita gitu. Nah, itu kan Mbak Mus. Kalau sama Nasarnya terakhir ketemu kapan?
Nasar ketemu itu bulan puasa, Oh, pas oke. lagi sahur. Heeh. Acara salah satu TV swasta lah. Nah kemarin harusnya kita bareng ke Jeddah. Oh, ketemu sama anaknya Raja Arab itu? Bukan, lain Oh, bukan. lagi. Ini tahu aja deh gosipnya. Tahu kan, kita pengen tahu siapa sih yang dikenalin Pak Ustadz. Bener itu siapa sih anaknya Raja Arab yang mau dikenalin Wah, sama saya nggak Nasar? tahu kalau Nggak itu. tahu, nggak cerita Nasar? Enggak. Kita lihat aja dulu deh bagaimana komentar Nasar mengenai ketika ditanya mengenai masalah perceraiannya. Kenapa dia nggak datang ke sidang perceraiannya berikut ini? Buat aku sih nggak ada, maksudnya nggak usah datang lah ya, maksudnya kan kita kan pengen cepat selesai, justru kan kalau jadi riweh gitu ya, maksudnya memperpanjang, dan aku sih nggak mau udah aku teh malu ya ngebahas-bahas yang gitu, jadi maksudnya aku mau udah, justru aku pengen cepat selesai, jadi nggak usah dibetele-telein gitu, maksudnya karena semakin di tele-tele itu jadi nggak beres-beres gitu. Kalau bisa tanggal 1 langsung tok 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 gitu. Karena aku juga kan lagi menikmati show gitu ya. Alhamdulillah rezekinya, juga lagi menikmati jalan-jalan holiday, penuh dengan holiday. Oh, ini kata Pak Ustadz tadinya harusnya 17-an itu di Jeddah bareng sama Nasar. Iya. Terus kenapa nggak jadi? Karena saat itu visanya nggak keluar, keluar. terlalu kredit bareng sama visa haji. Jadi dua-duanya nggak jadi berangkat? Iya. Oke, Nasar. Harusnya kan di sana tuh 17 Agustus kita ngehibur tenaga kerja di sana. Kang Nasarnya nyanyi, saya tausiah. Oh, kirain Pak Ustadz yang nyanyi, Nasar tausiah. Boleh, nggak apa-apa. Kebalik Tuh, dong. Pak Ustadz, tapi gimana komentar Pak Ustadz ngelihat ini kan pasti Pak Ustadz kan melihat pada saat mesra-mesranya Nasar sama Mbak Mus. Sekarang lagi lihat mereka lagi benar-benar kalau ketemu mungkin kayak kucing sama anjing begitu ya. Oh ya Allah, berantem dong. Ya, saya sih berapa kali ya, kayak saya udahlah Bu Haji, ntar kalau mau ketemu, ntar saya omongin deh gitu, Iya, pelan-pelan sama dimediasiin. Oh udahlah, kayaknya yang terbaik kayak gini. Malah kan dia sempat umroh tuh. Terus pas ketemu di rumahnya, saya ke rumahnya mampir, terus dia bilang, Ustadz tuh kan, gue tuh kalau curhat sama orang nggak mau denger semua. Tapi terakhir klimaksnya gue curhat depan Ka'bah, Oh. minta sama Allah apa yang terbaik menurut Allah. Tapi kok sepertinya apa yang memang harus gue lakuin sekarang, perpisahan, itu yang terbaik dari Allah. Oh ya udah. Oh iya, ya. Memang karena sempat Mbak Mus bilang bahwa waktu bulan puasa ya itu menunaikan ibadah umrohnya. Kayaknya sebelum puasa. Oh sebelum Sebelum puasa ya. Sebelum puasa ya? Tapi dapat puasa kayaknya. Oh dapat sampai puasa juga ya kan Mbak Mus bilang memang mau tanya jawabannya di situ sehingga Iya. dibereskannya sesudah bulan Ramadan, dan ternyata memang jawabannya ternyata Benar. akhirnya memang berpisah. Sangat disayangkan ya. Pak Ustadz mungkin bisa nggak apa sih hikmah yang bisa kita pelajari ini sebagai orang-orang yang awam gitu ya, dari yang Pak Ustadz lihat lah dari sebuah pernikahan yang tadinya baik-baik aja kemudian terpisah juga silaturahminya menjadi terputus gitu Pak Ustadz. Jadi pertama kali saya bawa Kang Nasar ke rumah Bu Haji, itu kan karena Bu Haji ini ngundang, bikin acara tasakuran. Iya. Terus ayo dong Ustadz cariin yang bisa nyanyi gambus. Paling Teh Gita kan waktu itu. Teh Gita nggak bisa, akhirnya Kang Nasar. Terus saya nggak tahu tuh ceritanya. Tiba-tiba ada berita saya lagi syuting di Uzbekistan waktu itu. Lihat di online, wih udah nikah nih gitu. Oh nggak tahu itu proses PDKT-nya nggak tahu Pak Ustadz? Nggak tahu. Cuman dengar sekilas tapi nggak tahu langsung. Oh oke Nah, gitu. kan ya. kalau yang sekilas-sekilas saya nggak mau. Iya, mau yang dalam ya, dalam tuntas Dalam tajam langsung. terpercaya. Oke Pak Ustadz, abis ini kita nanti coba telepon Mbak Mus deh, apa kabar Aduh. ya? Kita pengen tahu nih Mbak Mus. Ya, gua Kayaknya makin lama dicengin makin deh. cakep deh, dicengin ya Pak Ustadz ya. Selain itu kita jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Bisa, kemarin kan waktu Mbak Mus datang ke acara Rumpi, ditelepon ya Pak Ustadz, ditelepon. Pak Ustadz Iya. lagi di ojek. Ya sekarang kita telepon Mbak Mus. Siapa tahu Mbak Mus lagi di ojek juga. Buka usaha baru dong. Buka usaha baru kayak ini saingan. Ini saya coba telepon ya, Iya, tapi nggak iya. tahu diangkat apa enggak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diangkat nggak kira-kira? Ya diangkat nggak? Diangkat. Berapa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ayo telepon Kak. Bu Haji sehat baik. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Aku lagi kenapa
Dia sama gue total lu nggak ini kayak marah sama gue lu gara-gara. Tar dulu nih. Tar dulu. Ini lagi sama Mbak Feni Rose di acara Rumpi. Mbak Mus sebelum curhat ada Karos loh di sini. Ngapain? Gantian, saya lagi di ojek di telepon. Jangan begitu, Astagfirullahaladzim, jangan begitu. Mbak Mus, apa kabar Mbak Mus? Ya baik, ya syukur alhamdulillah sehat semua. Kangen kita sama Mbak Mus. Diteleponin nggak diangkat Mbak Mus. Aku malu, aku bukan artis. Mbak Mus mah bukan artis tapi udah jadi selebriti. Apa boleh buat Mbak Mus ya kan? Kenapa Bu Haji? Malu, akunya bukan artis, jadi ntar gila tuh gimana, siapa tuh masuk ke situ lagi. Mbak Mus kan temannya Kak Ros. Boleh dong diundang di sini Mbak Mus. Wah, Ebi, ya Allah, Ebi pinter banget jawab, gue udah ada lagi. Bu Haji kumur-kumur. Aku lagi niat puasa. Oh iya, ini lagi ada Kak Ros di Rumpi. Saya lagi diundang. Ya Allah, ini kenapa kok bisa-bisa kamu miss call saya? Ya Allah, ada apa? Miss call. Enggak, saya juga tadi tiba-tiba coba telepon Mbak Mus. Mau aja, kamu bener-bener ngapain tuh sudah mau aja, ih. Apaan? Aku yang nanya Mbak Mus. Mbak Mus, gimana Mbak Mus? Gimana menghadapi Sehat, aku alhamdulillah sehat. sehat? Ini menghadapi sidang perceraian nggak stres Mbak Mus? Ada pikiran mungkin? Enggak lah, karena aku masih ada percaya ini kan sudah jalan yang terbaik. Oh, udah ikhlas ya Mbak Mus ya? Alhamdulillah, aku tenang sudah hilang. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak sehat. Sehat semua ya? Nggak, kalau mereka sendiri menerima keputusan Mbak Mus ini bagaimana Mbak Mus? Semua tergantung mama ini, kalau memang tergantung jalan yang terbaik ya sudah lah. Mereka Kalau semua mendukung. Mama happy, mama senang ya sudah, jalan seperti saya sama mama aja. Oh, ini tinggal berapa kali sidang lagi sih Mbak Mus? Kayaknya tanggal 6 bisa keputusan dah. 6 besok ini, 6 Oktober. 6 Oktober. 6 Oktober keputusan. Gimana? Ada deg-degan nggak Mbak Mus atau gimana? Ini kan mau Enggak, ada nggak ada deg-degan. kan ada perubahan baru nih Mbak Mus. Kalau jatuh putusan berarti Mbak Mus kan single Mbak Mus. Ya nggak apa-apa, emang sudah jalan seperti ini. Kan banyak cowok-cowok nanti yang semakin sering nge-BBM Mbak Mus. Gimana Mbak Mus? Biasa kan itu mah namanya orang simpati kan biasa. Biar sekarang bisa, tapi kan aku aku anggap teman aku sekarang untuk anak-anak dulu. Oke, Mbak Mus ada tanggapan nggak? Kan Nasar ini katanya nggak mau datang di semua persidangan, nggak mau datang katanya. Mbak Mus sebenarnya mengharapkan dia datang supaya lebih cepat atau enggak sih? Ya sebetulnya kalau dia dia besok nggak datang lebih bagus, maksudnya kan lebih cepat kan perceraiannya. Oh gitu sebetulnya. Jadi Iya. memang dua-duanya memang sama-sama pengen cepat-cepat ya Mbak Mus. Mudah-mudahan. Komunikasi nggak pernah sama Nasar sama sekali, nggak ada? Tidak ada. Aku tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau Ini Nasar kan ke anak bisa kenapa sih ngomongin ke aku ya Allah, Mbak, ya Allah. kan kepo. Mbak Mus, kalau Nasar ke anak-anak masih suka kontak tapi? Belum. Oh belum sama juga. sekali. Oh oke. Harapannya Mbak Mus apa? Aku nanti mau mampir ya ke situ ya. Mampir dong Mbak Mus, bawa apa gitu Mbak Mus? Ya Mbak Allah, Mus, siapa sih yang ketawa? Itu penonton biasa Mbak Mus kan kenal semua ini penontonnya itu aja. Halo cantik-cantik. Mbak Mus kalau diundang ke Rumpi diangkat teleponnya Mbak Mus, sombong deh ini. Aku malu Mbak, ya Allah, aku lagi ngapain ya Mbak? Banyak orang yang menantikan Mbak Mus karena semua orang itu melihat Mbak Mus itu sosok perempuan karir yang mandiri, yang kuat, begitu Mbak Mus. Bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dengar nggak? Apa? Ada penggemarnya Mbak Mus namanya Musdaholik. Oke, Mbak Mus terima kasih banyak ya Mbak Mus. Baik, kayak mudah lebay, kenapa? Terima kasih banyak Mbak Mus, nanti diundang datang ya Mbak Mus ya. Insya Allah. Salam buat anak-anak ya Mbak Mus. Katanya mau udah aku Lebaran Idul Adha, tapi aku lagi lihat dulu ya. Iya deh. Ya udah nggak apa-apa, kita datang ke rumahnya Mbak Mus, tapi siapin makanan yang banyak ya. Oh iya dong. Penonton saya bawa semua loh Mbak Mus, siap-siap Mbak Mus ya. Iya. Aku siap, yang penting tidak kelaparan. Siap. Assalamualaikum Mbak Mus, terima kasih. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz gitu ya, nelpon gini lama-lama makin turun apa gini saya Pak Ustadz. Ini deket amat, jauh. Iya. Oke, sekarang gantian nih. Kan tadi kita udah ngerumpiin Pak Mus. Sekarang kita ngerumpiin Pak Ustadz. Iya. Iya kata Pak Ustadz, masih kena juga ya. Enggak, karena kemarin kan sebetulnya kita mau wawancara Pak Ustadz, tapi ternyata kemarin Pak Ustadz itu sakit. Ya kan Pak Ustadz ya. Yeah. Mungkin kita mau ceritain seperti apa sih. Nah, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz di dalam ruang IGD. Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa Rumpi, rencananya sebetulnya saya ke Arus hari ini akan mewawancarai Ustadz Zaki Mirza dan istrinya dan juga anak-anaknya di rumahnya Ustadz Zaki Mirza. Tapi ditunggu-tunggu kok Ustadznya nggak pulang-pulang, karena rencananya memang Ustadz itu baru pulang dari luar kota habis touring gitu ya. Tapi kayaknya ada kabar apa gitu sehingga kayaknya Ustadz harus ke rumah sakit. Jadi kita hari ini belum bisa wawancara langsung, nanti kita tanya sama istrinya ya, sama Teh Tata ya. Aduh gimana? Baik, aduh, mohon maaf ini. Aduh, ini kita lagi nunggu Abi, tapi pas udah mau nyampe katanya Abinya drop di rumah sakit. Oh, di rumah sakit sekarang. Ya Jadi Allah. kondisinya gimana sekarang? Katanya diinfus. Oh, di infus. Oke, terima kasih ya Teh ya. Terima kasih. Doain, pasti didoain ya. Kakak, Mudah-mudahan sehat semua juga ya. anak ya. Nanti kita ketemu di sana ya, Kak. Iya, sampai ketemu di sana. Tapi katanya waktu sebelum berangkat emang Udah. Sebenarnya sih dari pas mulai berangkat itu udah kurang tidur. Kurang tidur, kurang apa namanya? Kurang istirahat, pikiran, kan. pikiran apa? Pas yang ceramah. Udah ada satu kiri dua orang. Udah dasarnya laki semua sama saya sampai kan gue nggak ngelakuin itu ya. Masalah boleh atau enggaknya ya dalam Islam kan poligami itu sah-sah aja gimana. Tapi Ustadz enggak. Iya saya enggak ya. Tadi saya sempat mikir oh memang biarin deh gitu kalau emang apa yang harus saya yang lewat tadi gitu masih kalau emang saya di luar nggak apa-apa udah nggak bisa kasih apa-apa sama orang udah kayak gini karena kayak beban itu karena saya berubah dia saya tadi bilang mungkin dalam hati gue kalian salah bisa jadi imam baik buat istri sampai Makanya kita kasih tulisan di bawahnya. Karena waktu itu memang di IGD kita nggak boleh bawa kamera, jadi itu nge-shootnya juga diem-diem gitu ya. Pak Ustadz juga masih lemes banget waktu itu, jadi suaranya juga nggak bisa kenceng-kenceng karena di ruang gawat darurat kan yang lain juga ada yang ini sakit. Jadi memang Pak Ustadz waktu itu kejadiannya, Pak Ustadz memang sempat panik juga ya Pak Ustadz karena keadaan sakitnya waktu itu. Mungkin bisa diceritain lagi Pak Ustadz, pulang dari Halim tuh ya mendarat, pusing. Jadi memang dari mulai 3 tahun lalu saya cek darah. Jadi ada dokter ahli darah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terus darah itu dibawa ke lab. Setelah 2 minggu baru ada hasil. Hasil dari periksa lab itu ternyata saya mengidap penyakit namanya polycythemia vera. Jadi kekentalan darah. Dan itu genetik. Itu sudah karunia dari Allah. Karena bapaknya ibu saya almarhum juga mengidap itu. Jadi mungkin turunnya di saya. Dan yang bikin saya agak sedikit apa ya, bukan putus asa tapi Drop. agak sedikit drop ketika tahu dari dokter ternyata kategori polycythemia vera ini yang ganas. Oh gitu. Jadi harus sering cek darah, terus plebotomi, buang darah. Bedanya plebotomi dengan donor darah, kalau donor darah Darahnya masih bisa digunakan bisa untuk orang dipakai lain. buat orang lain. Tapi kalau plebotomi karena ada kelainan sel di darah,
maka dia tidak bisa dikasih ke orang dan harus dibuang. Memang harus dibuang. Itu pernah saya sampai 2 kantong. 2 kantong Enggak darah. kekurangan darah, tapi Pak Ustadz dapat transfusi. Iya. Oke. Transfusi nggak, jadi nggak ada darah yang sama saya. Oh gitu? Karena kelainan sel tadi, gitu. Jadi kalau sudah habis plebotomi itu saya 2 hari masih yang Agak ngawang-ngawang. pusing gitu ya, kayak kekurangan darah gitu, anemia. Iya, kayak anemia gitu. Karena kan habis dikeluarin semua. Nah, salah satu saran dari dokter itu pertama nggak boleh banyak pikiran, gitu. Yang kedua nggak boleh terlalu capek. Karena semakin capek sel darah yang ganas ini akan semakin terus memproduksi banyak berkembang biak. Dan kemarin itu memang kombinasi semuanya, ada pikiran, Pak Ustadz baru touring dakwah begitu ya. Jadi setelah saya dikasih informasi sama dokter kalau saya mengidap penyakit itu, saya merenung ya. Terus saya ngobrol sama teman dekat saya. Teman dekat saya, ya udah, lu pikir aja kalau ini hadiah dari Allah. Mungkin dengan seperti ini lo jadi ingat mati, ingat umur. Tahun haji kemarin saya lagi haji. Iya. Ada teman saya pesantren, dia jadi dokter di sana. Terus tanpa ada yang tahu siapapun, saya coba iseng-iseng, saya cek. Saya cek, dapat 1 minggu masih di hajian itu, ketemu di Arafah. Pas habis wukuf di Arafah, kita habis nangis-nangis gitu ya. Terus dia datang, berdua kita ngobrol, dia bilang, dari sekian ratus orang di Indonesia yang mengalami polisitema vera ini, cuma ada 5 yang ganas, kayak gitu. Dan? Menurut survei. Dan salah satunya Pak Ustadz. Dan yang bikin saya jadi semakin tambah, bukan drop ya, saya jadi ngambil banyak pengalaman. Teman saya bilang, ini saya baru ngomong sama ibu saya nih. Saya nggak pernah ngomong sama siapapun. Saya simpen sendiri. Saya nggak pernah bilang ke siapapun. Karena menurut saya, orang lain nanti akan jadi resah. Jadi, kenapa kalau ada masalah saya lebih milih diem? Ternyata, nah ini ada mama saya. Halo. Assalamualaikum. Silakan duduk. Ya. Jadi ini disimpan sendiri sama Pak Ustadz. Baru kasih taunya? Belum. Belum? Baru ini. Nggak, ada satu hal yang belum saya kasih tahu ke semua orang. Ke orang yang paling deket. Ke istri saya pun belum, karena anak juga saya belum. Jadi menurut teman saya yang dokter ini, karena dia memang S2-nya di Australia waktu itu, khusus ngambil darah. Kalau secara hitung-hitungan biologis, dengan karakter darah yang seperti ini hitungan biologis ya, masih ada kesempatan 5 tahun. Saya kaget, saya shock. Itu tahun kemarin, 2014. Nah, Pak Ustadz setelah mendengar seperti itu nih Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz janjikan kepada diri akan lakukan dalam istilahnya apa? Tadi kan hikmahnya adalah paling tidak kita tahu. Apa yang Pak Ustadz janjikan kepada diri akan dilakukan untuk mengisi saat-saat itu? Ya dari tahun kemarin, akhirnya saya lebih banyak ngebahagiain orang aja ya. Saya coba berbuat baik. Perkara umur saya yakinnya itu urusan Allah. Meninggal itu nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Secara biologis mungkin orang bisa ngukur itu cuma 5 tahun. Saya ngitung udah setahun. Kalau memang ukurannya itu. Kalau sesuai ukuran biologis ya 4 tahun. Ya saya jadi tertuntut untuk jangan pernah lu nyakitin orang. Jangan pernah ngecewain orang. Apalagi Terus orang terdekat juga seperti berbuat itu. Ya? baiklah sebanyak-banyaknya. Makanya hobi saya ini touring motor. Untuk bisa berbagi dakwah. Jadi kalau udah naik motor tuh saya yang fresh. Ngerasain aduh ini gua banget gitu. Tapi jangan sampai itu sia-sia, makanya saya imbangin dengan ada sedekah. Kemarin di Subang saya touring naik motor trail. Itu kita ngecat musola.
Oh, ngecat musola kemarin itu. Ngecat musola, ada Itu tambah capek lagi dong Pak Ustadz. ya biarin capek tapi kan capeknya bermanfaat. Oke. Untuk Mama nih, Mama baru tahu sekarang? Iya. Beneran baru dengar? Tapi kalau masalah darah kental udah tahu. Tapi kalau keganasannya belum tahu. Belum tahu. Apa yang Mama pikirkan saat ini begitu ketika mengetahui seperti itu sebetulnya kondisinya? Ya sempat kaget juga. Tapi kan itu semua umur Allah yang ngatur. Jadi kita pasrahnya sama Allah. Mama, pasti Mama bangga sekali dengan anak Mama ya. Apa sih Ma yang paling membanggakan dari seorang Ustadz Zaki Mirza ini buat Mama? Dia orangnya sering berbagi. Jadi biarpun gak ada buat dia, yang penting ada buat orang lain. Nah, ketika Ustadz Zaki ini juga menghadapi masalah gitu, Mama sempat kepikiran betul? Oh iya, pasti itu. Apa yang Mama khawatirkan atau resahkan? Ya apa ya, karena semua itu kayaknya nggak benar gitu. Karena kan saya tahu gimana anak saya. Dia kalau apa suka cerita gitu. Sempat membawa jadi kepikiran juga? Oh iya, saya sampai sakit. Sampai sakit waktu itu. Apa pesan Mama buat Ustadz Zaki untuk menghadapi masalah itu? Ya mudah-mudahan beliau bisa mengatasinya gitu. Karena kan dia juga lebih tahu lah, lebih pintar dari saya. Cara mengatasinya lebih tahu gitu. Ustadz Zaki kecil ini seperti apa sih, Ma? Mama tahu nggak bahwa nantinya dia besar ini akan menjadi seorang ustadz yang berbagi untuk banyak orang? Iya, karena waktu kecil dia itu selalu yang sukanya jadi pemimpin. Jadi pemimpin? Iya, karena teman-temannya itu nggak pernah yang satu angkatan gitu. Bahkan di pesantren juga kebanyakan yang deket sama mereka tuh adik kelas gitu. Jadi dia maunya selalu jadi pemimpin gitu. Mama betul mah waktu Ustadz Zaki ini dikirim ke pesantren gitu, Mama itu sampai nggak makan ayam. Oh iya. 2 tahun katanya, karena kepikiran Iya. sama Pak Ustadz Zaki. Iya betul. Kenapa? Kepikiran apa, Ma? Iya, jadi dia kan sukanya ayam goreng sama teri pakai kacang gitu ya. Jadi kalau saya makan ayam goreng itu pas mau makan air mata yang keluar gitu. Nah sekarang ini kan kepikiran kalau Ustadz nggak bisa makan ayam goreng di situ begitu ya, kesukaannya. Sekarang ketika mengetahui Ustadz menghadapi sebuah masalah, ada penyakit juga di situ yang cukup serius gitu. Gimana perasaan Mama? Iya. Apa perasaan yang dirasakan saat ini? Iya, saya sempat sedih juga ya, apalagi bilang umurnya nggak sampai 5 tahun gitu. Tapi kan itu kan semua ketentuan Allah. Walaupun kita bilang tinggal besok, tapi kalau Allah belum berkehendak nggak akan terjadi. Jadi tetap Yang penting kita berdoa dan berusaha. baik. Kita akan berbincang lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pemirsa, pada saat kemarin saya wawancara Pak Ustadz waktu di IGD kan suasananya memang beda sekali gitu. Ketika Pak Ustadz cerita blackout gitu ya, pusing kepalanya, berat, sesak nafas, anaknya nangis di mobil, jalanan macet, belum sampai rumah gitu ya. Benar. Ada sesuatu yang dipikirkan Pak Ustadz adalah saya belum ngasih apa-apa ke orang tua. Iya. Nah sekarang mungkin Pak Ustadz bisa ngelihat ke Mama. Apa yang mau disampaikan Pak Ustadz saat ini? Ya, saya ini Dilihat, mamanya dilihat. apa ya? Pegang dong tangannya Pak Ustadz, kayak lagi sama pacarnya gitu. Saya belum bisa ngasih apa-apa sih sama orang tua. Mama nih apa ya? Sosok yang kalau kesel sama saya itu diem, nggak ngomong gitu ya. Kayak kemarin ada saya tiba-tiba nelfon, tahu nggak Mama lagi ke rumah sakit sendiri katanya gitu. Dianterin sama siapa? Sama adek katanya. Kok nggak ngomong Jan? Mama bilang jangan repotin Ajeki, takutnya Ajeki lagi sibuk. Saya dipanggil Ajeki kan, takutnya Mama lagi sibuk, lagi repot. Makanya saya nggak ditelepon. Artinya ya sisa hidup berapapun itu ya, berapa tahun pun, saya cuma pengen, alhamdulillah kalau ngumrohin udah, papa saya juga udah saya umrohin. Jadi kemana-mana sering saya ajak sekarang ke
touring juga ikut. Main golf katanya ya. Ya orang kampung suruh main golf bingung sendiri dia. Jadi Pak Ustadz yang sekarang ingin dilakukan adalah membahagiakan Iya. orang tua. Mama. Mudah-mudahan Mama sehat terus. Amin. Tambah berkah. Amin. Tambah sayang sama saya walaupun saya ini belum banyak nyenengin ya. Bikin masalah terus nyusahin terus gitu. Mungkin Kita lebih tanya sering Mama coba. keselnya. Mama, kalau Mama apa sih yang masih diharapkan lagi dilakukan oleh Ustadz Zaki ini apa? Apa ya? Biar tambah sukses ke depannya. Amin. Terus tambah apa ya? Bijaksana menghadapi semua masalah yang ada. Gitu. Bijaksana. Bijaksana tuh kayak gimana, Mas? Ya beliau lah lebih tahu. Sering saya tuh orangnya nggak enakan. Siapapun saya nggak enakan. Oh. Jadi kalau ada masalah pasti mikirnya yang sampai panjang lihat resiko dan kemungkinannya kayak apa gitu. Tapi justru dengan saya yang ngukur diri, saya nggak boleh capek, saya nggak boleh banyak pikiran. Jadi kalau ada masalah apa-apa, Jadi dipikirin malah. jadi dipikirin. Jadi beban. Tapi alhamdulillah ada teman, ada sahabat, ada Yang orang tua, adik yang selalu setia dampingin. Kayak kemarin ke Subang kan semua nemenin gitu. Oke. Ustadz, boleh nggak sekarang ungkapkan perasaan cinta dan sayangnya ke Mama sekarang dan cium pipi kiri, pipi kanannya. Ya, saya artinya belum bisa ngasih apa-apa. Mungkin harta pun nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi mungkin suatu saat, kalaupun ya umur nggak ada yang tahu apa Mama, apa Jeki duluan. Cuman kalau suatu saat, karena kan yang ngerasakan saya nih, badan, fisik. Kalau memang suatu saat mungkin Allah takdirkan dengan segala situasi yang ada, saya terlebih dahulu gitu ya. Karena makin hari juga saya ngerasain kok semakin banyak perbedaan di badan saya, banyak yang nggak enak gitu. Ya saya cuma pesan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan saya buat keluarga, buat orang tua, itu sesuatu yang bisa menjadi hadiah terindah buat Mama lah. Amin. Nggak diukur dari harta, nggak diukur dari apapun. Cium lagi dong tangannya. Cium, peluk-peluk Mama ini. Amin. Doa ibu, doa orang tua itu juga ridhonya Allah. Doanya pasti semoga yang terbaik buat Ustadz Zaki dan keluarga. Dan buat Mama semoga sehat semuanya ya. Ustadz semoga tetap sehat Ustadz, bisa berbagi buat yang lain-lain juga. Harus. Semuanya. Harus. Amin insyaallah. Oke. Ada satu yang bintang tamu yang akan kita undang juga di sini ya. Langsung aja kita panggilkan, inilah tadi Danang Banyuwangi. Silakan duduk. Kita lihat dulu VT-nya Danang berikut ini. Danang Pradana Diva, penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur ini namanya mulai dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat musik dangdut. Pria kelahiran 24 tahun silam ini memang sudah mulai menyanyi sejak usia dini. Ia mengaku darah seninya menurun dari sang ibu yang juga seorang penyanyi dan gitaris. Danang memiliki suara yang fenomenal dan memiliki suara tinggi wanita. Ia mengaku tetap bangga dan tak berkecil hati meskipun dirinya memperoleh juara 2. Selain itu, Danang merupakan kebanggaan warga Banyuwangi lantaran dinilai telah banyak mempromosikan kesenian dan pariwisata kota Banyuwangi dalam ajang pencarian bakat itu. Lantas bagaimanakah sebenarnya hubungan antara Danang dan kontestan lain bernama Ika? Usai kontes tersebut, benarkah kini Danang sudah mulai go internasional dengan bernyanyi di Singapura? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Kita akan ngobrol sama Danang, tetaplah di Rumpi No Secret. Ya, ini saya ketemu
kamu Danang ini baru tahu bahwa dia itu ternyata adalah muridnya, sering diajar nyanyi sama dulu itu adalah pembina Liga Tari saya yang namanya Mas Dibio. Hai Mas Dibio, how are you? Wah, ya. Bener ya? Betul, betul. Oh, diajarin nyanyi sama dia. Itu nada-nada tinggi kamu itu yang ngajarin Mas Dibio? Iya, seperti serius? itu. Coba-coba kayak gimana sih nada tinggi perempuannya gitu? Iya. Oke. Istimewanya Danang ini sebetulnya udah 8 kali ikut audisi berbagai macam ajang gitu Kok ya. tahu sih? Kamu kan tadi cerita. Kamu kalahnya gara-gara apa? Kalahnya gara-gara apa? SMS-nya kurang. Kamu nggak nelfon aku sih, aku Itu SMS makanya nanti. harusnya dipromosiin ya. Kamu nyanyi katanya dari sejak awal terima honor. Buat apa tuh honor pertama kamu? Honor pertama aku itu masih kecil banget dulu. Berapa? 15.000. 15. Terus buat apa? Buat apa? Buat bantu ibu. Buat bantu ibu. Dikasih ke ibu. Dikasih ke ibu. Buat beli apa ibu? Buat beli beras. Oh, buat beli beras. Iya. 15.000 itu kamu nyanyi dari jam berapa sampai jam berapa? Dulu tuh nyanyi aku dijemput jam habis maghrib, terus aku pulang azan subuh. Oh, serius? Nyanyinya begitu seharian semalaman. Umur berapa kamu itu? 8 tahun. 8 tahun udah. Terus ibu bilang apa kamu nyanyi dari maghrib sampai subuh, sebelum subuh? Karena kan nggak punya kendaraan, Mbak Fen. Jadi itu biasanya itu ada 8 penyanyi gitu. Nah, 8 penyanyi itu waktu itu di kampung belum punya kendaraan semua. Oke. Jadi dijemput sama yang punya orkes musik. Jadi Danang, karena Danang biasanya cowok sendiri, dianterinnya terakhir. Oh. Jadi keliling dulu nganterin Yang lain-lain mbak-mbaknya itu, baru terus kamu. aku baru dianterin nyampe rumah itu biasanya pas azan subuh. Terus aku ya udah sekalian sholat terus tidur sebentar, jam 7-nya udah sekolah. Terus bagaimana mama mensupport mama tuh seperti apa sih ke kamu? Beliau itu support penuh sama Danang yang pasti kan. Dari awal karir Danang, beliau ikut nganter-nganter terus gitu sampai beliau itu ada satu benda yang sampai sekarang itu jadi Danang ingat, itu kemoceng. Kenapa? Karena kemoceng itu dipakai ngajarin Danang, kalau salah pasti dipukul pantatku. Oh gitu. Jadi ibu itu strange banget kan kalau ngajar itu kenceng. Jadi Umur berapa ayo. kamu, dari umur berapa dilatih nyanyi? Dari kecil, dari TK itu udah lomba azan gitu. Oh gitu. Lomba azan. Nah sekarang setelah kamu bisa akhirnya berhasil jadi juara 2, apa yang kamu kasih buat mama? Yang Danang kasih, Danang sebisa mungkin apa yang menjadi keluhan ibu Danang Apa sekarang contohnya yang lagi dikeluhkan? Banyak. Kemarin subhanallah, ternyata Allah itu adil kan. Di saat Danang mau berjuang, ternyata Allah memberikan rezeki itu tak pernah diduga. Dan saat ini Danang alhamdulillah punya penghasilan yang dibilang bisa mencukupi kebutuhan Danang dan bisa membantu keluarga di rumah. Oke, emang kamu punya adik-adik lagi atau Ada kamu? 2 orang. 2 orang, Dan masih dua-duanya sekolah? masih sekolah, satunya kuliah, yang satu juga baru masuk SMA. Kalau bapak? Bapak itu buruh jasa, jadi bapak itu maklar gitulah, maklar kendaraan, serabutan kerjanya. Terus kalau ibu guru TK, Oh, ibu guru dan TK-nya TK Duafa. Jadi pasti ibu bangga sekali ya terima 15.000 bisa buat beli beras, itu kan luar biasa. Pingsan, Hah? pingsan. Serius pingsan? Waktu Ibu itu pingsan? gaji pertama dia nggak bisa berkata-kata karena memang kondisinya kan Danang itu dilahirkan waktu Danang kecil itu bapak masih jadi kenek. Masih jadi kenek, jadi kita kayaknya nggak mungkin gitu. Apalagi bapak waktu itu habis ada masalah sampai SIM-nya ditarik, nggak bisa kerja. Terus waktu itu pula tiba-tiba Danang bisa baru ketahuan kalau Danang punya talenta bernyanyi, dan ibu jadi guru TK awalnya di situ. Oh, awalnya dari situ. Jadi itu masa-masa sulit begitu. Masa-masa sulit, makanya ibu saking sedih dan sedihnya terharu ibu sampai terharu. 15.000 waktu itu mungkin Danang yang salah bicara. Kenapa? Karena waktu ngasih uang itu, ibu karena masih anak-anak mungkinnya masih lugu, jadi dengan enteng ngomong, Bu, Danang dapat uang 15.000 dipakai beli beras ya gitu. Danangnya sih santai-santai aja, tapi ibu yang nggak kuat. Nggak kuat, itu yang bikin terharu. Dan nah, ini kan ibu nonton ya sekarang ya? Nonton insya Allah. Ada nonton. Bilang kamu mau apa sih, mau kamu sampaikan? Apa yang mau kamu berikan buat ibu? Membahagiakan ibu. Ibu di rumah, Danang jarang pulang, nggak bisa pulang cepet. Terus kemarin pulang ke Banyuwangi tapi buat kerja, jadi nggak bisa pulang karena ikut manajemen. Terus mungkin kalau cuman uang gitu bukan berarti buat Danang, tapi pengen deket sama keluarga itu yang paling berarti. Danang minta maaf
kalau banyak waktunya tersita. Sampai kadang ibu itu pengen telepon Danang aja gini, Ada waktu nggak? Mas lagi sibuk nggak? Ibu boleh telepon nggak? Gitu. Masa telepon aja minta izin gitu. Sampai kadang keterlaluan banget si Danang gitu. Bisa teleponnya malam kan, Bu, ibu lagi apa gitu, ibu udah mau tidur gitu, maaf ganggu gitu. Terus ngobrol, baru bisa ngobrol gitu. Oh, luar biasa ya. Sesudah ini kita akan mendengarkan suara yang spektakuler dari seorang Danang. Setelah yang berikut ini, tetap di Rumpi. Ya, pemirsa, beruntunglah kita yang masih bisa membahagiakan orang tua, terutama ibu, karena ibu ini bagaikan bunga surgawi. Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir. Mama, terima Sama-sama. kasih Danang. Dan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini, kita akan dengarkan suara Danang dengan bunga surgawi. Kita jumpa lagi Senin sampai Jumat di Rumpi. No secret.